Halo, bertemu kembali bersama saya Albert Kurniawan di Pembelajar Cerdas. Kali ini saya akan membahas topik mengenai fungsi permintaan dan penawaran, serta titik keseimbangan pasar atau equilibrium serta gambarnya. Stay tune, selamat belajar dan hari ini kita akan bahas tentang fungsi permintaan dan penawaran pasar, di mana bahasa lainnya adalah kita singkat dengan istilah demand untuk permintaan dan penawaran pasar untuk supply. Ya, demand itu biasanya mengajukan permintaan adalah pihak konsumen, sedangkan yang memberikan penawaran adalah pihak produsen. Ya, dan sebagaimana mekanisme pasar menginginkan harga yang layak dan tepat atau yang dinamakan nanti dengan istilah titik keseimbangan pasar. Ya, oke. Kita akan masuk slide berikutnya, yaitu mengenai fungsi permintaan terlebih dahulu. Fungsi permintaan di sini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Ya, jadi jumlah dan harga ya yang diminta oleh konsumen. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta cenderung menurun. Sedangkan kebalikannya, ketika harga turun, maka barang yang diminta oleh konsumen akan meningkat atau mengalami kenaikan. Ya, fungsinya adalah sebagai berikut: Qx sama dengan A min B Px. Ya. Oke, simbolnya A minus ya, karena slope-nya adalah slope negatif, yaitu gambarnya seperti yang ada di kanan bawah. Oke, berikutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran sebaliknya menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Ya, di dalam teori ekonomi dijelaskan pula bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jadi slope-nya adalah slope positif ya, atau mengalami kenaikan. Rumusnya adalah Qx sama dengan min A plus B Px ya. Oke, nah itu dulu mengenai teorinya. Sekarang kita akan melihat contoh soal yang pertama, yaitu fungsi permintaan. Ya, di dalam fungsi permintaan, di sini soalnya suatu barang jika dijual seharga 5.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah atau 3.000 unit. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah, yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Ya, bagaimana fungsi permintaannya, dan gambarkan pula fungsi permintaan pada grafik Cartesiusnya atau menggunakan scatter blocknya. Ya, milimeter bloknya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 2P dan 2Q. P yang pertama adalah ketika harga sebesar 5.000, kita simbolkan dengan P1 ya. Untuk P2-nya harga lebih murah, yaitu 4.000, yaitu sebagai P2 ya. Tapi kalau misal ada pernyataan menjadi jika dijual dengan harga turun 1.000, berarti yang ditulis 5.000 dikurang 1.000, yaitu 4.000. Saya ulang kembali. Jika dijual dengan harga turun senilai 1.000, berarti itu bukan 1.000 yang dimaksudkan sebagai P2, melainkan harus dikurangkan terlebih dahulu, yaitu 5.000 dikurang 1.000. Itu permainan kata-kata. Ya, kalau di sini dengan harga lebih murah, yaitu 4.000. Ya. Berarti 4.000-nya sebagai P2. Ya. Berikutnya ada 2 Q di sini. Yang pertama adalah Q1, yaitu senilai 3.000 buah, dan Q2-nya meningkat menjadi ya. Oke, kalau meningkat menjadi berarti 6.000-nya di
masukkan sebagai kedua, G2. Tetapi ketika meningkat sebesar 3000 buah, ya, itu menjadi 3000 ditambah 3000 menjadi 6000. Ya, saya ulang kembali. Terhadap barang tersebut meningkat sebesar 3000 buah, ya, berarti 3000 ditambah 3000 menjadi 6000. Ya, permainan kata-kata kembali. Oke, berikutnya ditanyakannya fungsi permintaan dan grafiknya. Ya, sebagai penyelesaiannya di sini pakai rumus dengan persamaan 2 titik, yaitu di mana P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, saya ulang. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q2. Maaf, saya ulang. Q min Q1 per Q2 min Q1. Ya. Jadi P dikurang Q, P1-nya adalah sebesar 5000 dibagi P2-nya adalah senilai 4000, ya, dikurang dengan 5000 sebagai P1-nya, ya. Sama dengan Q dikurang Q1. Q1-nya adalah 3000 dibagi Q2 yaitu 6000 dikurang Q1. Q1-nya 3000. Ya. Berikutnya kita tinggal selesaikan persamaannya. P min 5000 per 4000 per 5000 adalah min 1000 sama dengan ruas sebelah kanannya Q min 3000. 6000 dikurang 3000 adalah positif 3000. Kita kali silang seperti latihan minggu sebelumnya. Jadi 3000 P min 15, ya, juta sama dengan min 1000 Q plus 3 juta dan seterusnya, ya. Jadi dihasilkan sebesar 3000 P sama dengan min 10.000 Q plus 18 juta, ya. Nah, diselesaikan menjadi disederhanakan P sama dengan min sepertiga QD plus 6000, ya. Itu adalah bentuk dari fungsi permintaan yang kita punya, ya. Nah, gambarnya akan seperti posisi sebelah kanan. Nanti juga di akhir video saya akan tayangkan gambar dengan menggunakan milimeter bloknya, ya. Jadi semuanya di ruas positif. Kita akan lihat itu, ya. 18.000-nya positif, begitu pula dengan 6.000-nya positif. Oke, sumbunya akan seperti itu. Itu fungsi permintaan. Kita akan lihat sama seperti ini, ya. Gambarnya sama persis. Oke. Oke. Berikutnya soal latihan 2. Oke, ini menunjukkan fungsi penawaran di mana suatu barang dijual di pasar senilai 5.000 per buah, produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Ya, akan tetapi jika harganya naik lebih tinggi menjadi 6.000, maka jumlah yang ditawarkan produsen ikut naik menjadi 6.000 buah. Ya. Bagaimana fungsi penawarannya dan gambarkan fungsi penawarannya juga. Ya, kita ada P-nya ada 2 juga, yaitu posisi pertama P ketika harga 5.000 dan ketika posisi harga lebih tinggi menjadi 6.000, yaitu sebagai P2. Sedangkan Q-nya juga ada 2. Q pertama ketika terjadi pada unit terjual 3.000 atau unit yang ditawarkan senilai 3.000 dan Q2-nya pada saat penawarannya 6.000 buah. Ya. Oke. Nah, rumusnya tetap sama, yaitu P min P1 per
P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ya, tadi P1-nya adalah 5.000, P2-nya 6.000. Ingat ya, P1-nya 5.000 kita masukkan langsung, P2-nya adalah 6.000 dikurang 5.000 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Q1-nya adalah 3.000 ya teman-teman, dan Q2-nya adalah 6.000. Ya, jadi Q min 3.000 per 6.000 per 3.000. Ya, berikutnya kita tinggal selesaikan P min 5.000 per 1.000 sama dengan Q min 3.000 per 3.000. Kali silang lagi 3.000 P min 15 juta ya di situ plus. Ya, ini saya sudah bentuk sederhana ya teman-teman, nanti tinggal sesuaikan saja, hasilnya menjadi P sama dengan 1/3 QS plus 4.000 ya. Jadi coba sendiri bentuk slope-nya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Oke. Nah, berikutnya di sesi kedua saya akan bahas tentang titik keseimbangan pasar atau kita kenal dengan equilibrium. Ya, merupakan titik temu antara gambar fungsi penawaran dengan fungsi permintaan. Ya, di mana di sini fungsi permintaan dan penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar. Yang terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, dengan harga yang ditawarkan sama juga dengan harga yang diminta. Ya, jadi menjadi titik keseimbangan pasar atau titik tengahnya di harga berapa dan unit berapa. Oke, berikutnya untuk contoh latihan 3-nya yaitu di sini ada fungsi permintaan ya. Bentuknya adalah PD sama dengan min 4QD plus 120.000 dan fungsi penawarannya yaitu PS sama dengan QS plus 20.000 ya. Nah, diketahuinya sudah, yaitu tinggal tuangkan aja PD dan PS-nya. Ya, kalau kita sudah masuk soal cerita, berarti ada diketahui, tanya, dan jawab. Ya, ditanyakannya adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium, serta gambarnya sebenarnya nanti. Ya, nah, di sini penyelesaiannya cukup mudah, tinggal kita buat persamaannya menjadi PD sama dengan PS. Ya, yaitu min 4Q plus 120.000 sama dengan Q plus 20.000. Untuk memudahkan QD dan QS-nya kita hilangkan saja. Jadi menjadi min 4Q plus 120.000 sama dengan Q plus 20.000. Ya, Q dengan Q bersatu di ruas kiri menjadi min 5Q sama dengan min 100.000 Q. Q-nya adalah sebesar 20.000 buah atau 20.000 unit. Ya. Dalam hal ini price-nya dalam satuan rupiah, menjadi saya menggunakan persamaan penawarannya menjadi Q plus 20.000, berarti 20.000 ditambah 20.000 menjadi 40.000. Ya, jadi titik keseimbangan pasarnya terjadi pada saat harga 40.000 dan unit terjual 20.000 unit. Ya, atau kalian mau coba dengan persamaan permintaan, yaitu min 4 kali 20.000 yaitu min 80.000 ditambah 120.000, hasilnya sama yaitu 40.000. Digambarkan seperti yang ada di sebelah kanan. Saya tidak menggunakan milimeter blok, nanti saya akan di akhir tayangan ini saya akan fotokan hasil daripada penggambaran saya di milimeter bloknya. Oke. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jika video ini sangat bermanfaat buat kalian, silakan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Ya, dan